Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati rekan-rekan Kabak, ini ada Kabak Ops, Kabak SDM, para Kasat, ada Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Lantas, Kasat Samapta, kemudian Kasat apa lagi? Kasat Tol Air ya. Kasat Intel ada? Nggak ada. Kasih Humas, Kasih Propam, ada Kabaklok, ada Taruna dari Akademi Kepolisian, dan yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka press release akhir tahun situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Dumai pada tahun 2022 ini. Terima kasih. Saya lakukan selama tahun 2022 ini gangguan Kamtibmas yang terjadi di Kota Dumai sebanyak 519 kasus atau naik sebanyak 4 kasus dari tahun 2021 sebanyak 515, di mana di tahun 2022 penyelesaian tindak pidana yang kita laksanakan sebanyak 451 kasus atau sebesar 86,9% kasus gangguan Kamtibmas atau tindak pidana yang dapat kita selesaikan. Cukup tinggi. Kemudian berkaitan dengan kejadian-kejadian tindak pidana di tahun 2022 seperti tahun sebelumnya, yang terbanyak adalah kasus narkoba, di mana kasus narkoba di tahun 2022 sebanyak 110 kasus. Kemudian di bawahnya ada pencurian dengan pemberatan sebanyak 80, kemudian ada penganiayaan sebanyak 55, kemudian curanmor, baik itu motor maupun mobil sebanyak 39 kasus. Nomor 5, kasus penipuan sebanyak 37 kasus. Itu 5 besar tindak pidana yang terjadi di Kota Dumai. Kasus-kasus lain yang menjadi perhatian publik seperti persetubuhan anak di bawah umur sebanyak 22 kasus, kasus perjudian sebanyak 18 kasus, perbuatan cabul ada 6 kasus. Itu mungkin kasus-kasus, beberapa kasus yang menjadi perhatian atau kasus menonjol. Untuk kasus itu nggak ada ya. Itu data 5 besar ya kasus yang terjadi di Kota Dumai. Yang pertama ada narkoba sebanyak 110, pencurian dengan pemberatan 80 kasus, penganiayaan 55 kasus, pencurian kendaraan bermotor maupun R2 maupun R4 atau truk sebanyak 39 kasus. Nomor 5, penipuan 37 kasus. Kemudian daerah paling rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yaitu di Dumai Timur, ulangi, di Dumai Kota. Ya, di Dumai Kota sebanyak 107. Ulangi, di tahun 2022 ya, di Dumai Kota sebanyak 115. Yang kedua di Dumai Timur sebanyak 101 kasus atau 101 kejadian. Yang ketiga di Dumai Barat sebanyak 77 kejadian atau 77 kasus. Di bawahnya nomor 4 Sungai 9. Ulangi, di bawahnya nomor 4 Dumai Selatan ya. Kecamatan Dumai Selatan ada 17 kasus, kemudian di Kecamatan Sungai 9 69 kasus, di bawahnya lagi Kecamatan Bukit Kapur 49 kasus, dan di Medan Kape terakhir sebanyak 38 kasus.
Kemudian pada satu kasus, yaitu kasus narkoba di tahun 2022 ini, Polres Dumai dari Sat Narkoba beserta jajaran berhasil mengungkap sebanyak 110 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 158 orang. Kemudian barang bukti yang dapat kita amankan ganja sebanyak 3.553,27 gram atau kurang lebih 3,5 kilo. Adapun barang bukti sabu sebanyak 105.469,94 gram atau kurang lebih 105,5 kilogram. Ini cukup banyak, salah satu rekor terbanyak dibanding tahun sebelumnya. Kemudian barang bukti ekstasi ini juga cukup banyak, sebanyak 304.690,5 butir. Ya, ini cukup banyak. Ini kalau suruh makan satu orang satu ya 304.000, lebih dari jumlah penduduk di Kota Dumai. Ini dapat dibayangkan, ini peredaran narkoba di Kota Dumai yang berhasil kita ungkap sebegitu besarnya. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan operasi penyakit masyarakat yang kita lakukan atau kita laksanakan selama tahun 2022. Polres Dumai beserta jajaran berhasil mengamankan sebanyak 3.657 botol minuman berbagai merek ya selama tahun 2022 ini. Ini salah satu contoh yang kita lakukan kemarin. Di depan kita berbagai macam minuman keras dari berbagai macam jenis dan berbagai kadar alkohol ya, dari sampai 5% sampai dengan 43%. Itu sebanyak 3.657 botol. Kemudian untuk di bidang lalu lintas, ini laka lantas di tahun 2022 ini cukup naik sebanyak 80 kejadian, di mana kasus meninggal dunia yaitu 33 orang, luka berat 8 orang, luka ringan 98 orang, kerugian material sebanyak 101.400.000. Tren dibandingkan tahun 2021 untuk kejadian laka naik sebanyak 9 kasus atau 12,6%. Kemudian pelanggaran di tahun 2022 ini juga meningkat sebanyak 6.083 tilang yang dapat kita lakukan penilangan. Kemudian kita lakukan teguran sebanyak 4.783 teguran. Ini juga naik trennya untuk pelanggaran, karena di tahun 2021 mungkin kemarin kita fokus berkaitan dengan penanganan COVID. 2022 agak longgar sehingga banyak kita melakukan penindakan dengan tilang. Juga dapat kita amankan sebanyak 560 knalpot brong. Ini kita dapatkan pada saat kegiatan-kegiatan razia, karena banyak di Kota Dumai ini kegiatan balapan liar, baik di dalam kota maupun di pinggiran, di Jalan Purnama dan lain sebagainya. Ini juga menjadi fokus perhatian kami, bagaimana mendidik anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan negatif seperti balap liar dan balapan lainnya di dalam kota maupun di pinggir kota. Sebagai efek jera, kita lakukan penilangan, juga kita amankan knalpotnya untuk diganti dengan standar sebanyak 560 knalpot ya selama tahun 2022 ini.
Kemudian kita berikan surat peringatan dan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kembali, dan kita kembalikan kepada orang tuanya. Selanjutnya berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan. Alhamdulillah di Kota Dumai terjadi penurunan di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2021 sampai dengan hari ini, jumlah terjadi kebakaran lahan dan hutan sebanyak 21 kebakaran lahan dan hutan, menurun hampir 50% lebih atau hampir 100% lebih, karena di tahun 2021 sebanyak 44 lahan atau 44 titik yang terbakar. Adapun luas yang terbakar juga turun drastis. Di 2021 sebanyak 178 hektar, di tahun 2022 sebanyak 53 hektar ini. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam membuka lahan, itu jangan sampai dengan dibakar, karena apapun ceritanya, Kota Dumai sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan gambut, sehingga apabila kita buka lahan dengan dibakar, pasti dampaknya akan merembet kemana-mana dan terjadi kebakaran besar di wilayah kita. Kemudian daerah rawan kebakaran lahan dan hutan. Di sini adalah di daerah Sungai Sembilan, ya. Sungai Sembilan ini ada 7 titik. Kemudian yang kedua daerah Mendangkapai, ini sebanyak 6 titik lokasi yang terbakar lahannya. Yang ketiga di Dumai Selatan dan di Bukit Kapur. Memang fokus kita adanya daerah rawan gambut dan mudah terbakar, yaitu di Sungai Sembilan dan di Medan Kampai. Kemudian berkaitan dengan ketertiban masyarakat. Di sini kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang diatur oleh undang-undang. Selama tahun 2022 ini sebanyak 27 baik masyarakat, lembaga maupun mahasiswa yang mengajukan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Tetapi berkat keterampilan dari Kasat Intel, dari 27 pemberitahuan yang masuk ke Polres Dumai, 18 berhasil kita mediasikan dan tidak terjadi aksi unjuk rasa. Kami sampaikan apresiasi kepada Kasat Intel karena cukup bagus kegiatannya dalam melakukan penggalangan, sehingga dari 27 pemberitaan aksi, 18 dapat dibatalkan dan dilakukan mediasi, dan penyampaian pendapat yang terlaksana sebanyak 9 kali dengan jumlah massa sebanyak 562 orang. Mudah-mudahan di tahun 2003 ke depan penyampaian pendapat di muka umum memang menjadi hak masyarakat, hak setiap orang, tetapi dapat dengan komunikasi yang baik dapat kita mediasikan. Mudah-mudahan tidak terjadi aksi di jalan, tetapi langsung kita bisa mediasikan kepada pihak yang dituju dalam penyampaian pendapat tersebut. Kemudian waktu penyampaian aksi yang terbanyak yaitu di bulan April, ya. Saat itu kalau tidak salah berkaitan dengan aksi, aksi kenaikan BBM, ya, kalau nggak salah, ya, di situ. Di situ bulan April 2022 ini ada kenaikan BBM, sehingga banyak terjadi aksi penyampaian pendapat di muka umum sebanyak 8, tetapi dibatalkan atau tidak terlaksana sebanyak 5, dan terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 3 kali.
isu-isu yang disampaikan pada saat kegiatan penyampaian pendapat di muka umum ini adalah kebanyakan adalah kenaikan BBM ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian berkaitan dengan ketenagakerjaan, ya ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kepemimpinan wali kota saat ini. Mungkin ada ketidakpuasan berkaitan dengan pemerintahan saat ini, di mana isu berkaitan dengan BBM dilakukan aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat di bawah umum sebanyak 4 kegiatan. Kemudian berkaitan dengan ketenagakerjaan karena mungkin ada di PHK sepihak dan lain sebagainya, sebanyak 3 kegiatan atau 3 kali penyampaian pendapat di bawah umum. Kemudian berkaitan dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota Dumai saat ini sebanyak 1 kegiatan atau 1 kejadian. Beralih ke pencegahan atau penanggulangan COVID-19. Di Kota Dumai selama tahun 2022 ini cukup kondusif, ya, dengan terkonfirmasi positif masyarakat yang terkena COVID-19 selama tahun 2022 ini sebanyak 1.296 kasus. Kemudian yang meninggal akibat COVID yaitu 32 orang. Kemudian angka kesembuhan 1.264. Dan saat ini alhamdulillah tidak ada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga data menginap 0, data sakit 0 terkena COVID-19. Kejadian penyebaran COVID tertinggi di tahun 2022 yaitu di sekitar bulan Maret, ya itu kalau nggak salah varian XXB, ya kalau nggak salah di tahun 2022 ini varian XXB dan apa tuh MB atau ya XXB ya, itu 1.013 orang terinfeksi bulan Maret, ya kemudian terjadi penurunan dan alhamdulillah saat ini sudah melandai dan tidak ada yang terkena COVID-19. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan di akhir tahun ini ada informasi dari pemerintah pusat, dari Bapak Presiden berkaitan dengan penyebaran COVID-19 ini apakah sudah bisa menjadi endemi atau masih pandemi. Sehingga kalau sudah endemi tentu kita semuanya sudah bisa sedikit bernapas, bisa lega, bisa membuka masker baik di tempat umum maupun di tempat tertutup lainnya. Kemudian untuk kegiatan vaksinasi di Kota Dumai saat ini untuk vaksin pertama sudah seharusnya dulu sudah mencapai 100% lebih, tetapi karena ada penambahan jumlah target, yaitu ada penambahan target anak-anak yang harus divaksin, sampai saat ini kita sudah mencapai vaksinasi untuk suntikan pertama adalah 94,5%, suntikan kedua 72,5%, suntikan ketiga atau booster sebanyak 29,3%, suntikan keempat 0,2% atau booster kedua. Kemudian untuk lansia sudah tervaksin sebanyak 75,2% dan anak-anak tervaksin sebanyak 82,8%. Adapun vaksin yang digunakan selama tahun 2002 sebanyak 502.558 dosis. Dan yang digunakan sampai dengan hari ini sebanyak 532.830 dosis. Sisa dosis yang belum terpakai sebanyak 284 dosis. Ya. Itu yang sisanya 284 dosis sampai dengan hari ini.
Dan terakhir berkaitan dengan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2023, kami dari Polres Dumai melakukan pengamanan di setiap kegiatan gereja atau di setiap gereja, di mana menurut data kami gereja di Kota Dumai ini ada sebanyak 89 gereja, ya 89 gereja, di mana gereja kecil dan gereja atau gereja biasa sebanyak 83 dan gereja-gereja besar sebanyak 6 gereja. Kegiatan pengamanan Natal di tahun 2022 ini kita menggunakan kekuatan sebanyak 206 personil untuk pengamanan gereja ini, di mana kita juga dibantu oleh instansi samping, ya, baik dari TNI, baik dari pemerintah kota, maupun dari LSM atau organisasi kemasyarakatan, di mana dari TNI sebanyak 20 personil, dari Dishub 18, dari Diskes atau Dinas Kesehatan sebanyak 36 personil, dari PT Pelindo 4 personil, dari Satpol PP sebanyak 20 personil, kemudian dari BPBD 8 personil, dari pemadam kebakaran 6 personil, petugas Senkom 14 personil, dan Basarnas 6 personil, serta dari organisasi kemasyarakatan. Itu ada dari Pemuda Pancasila, dari Pemuda Batak Bersatu, maupun dari pemuda gereja sendiri sebanyak 60 personil. Adapun kegiatan pengamanan untuk kegiatan operasi lilin tahun 2022 ini dalam rangka mengamankan kegiatan Natal dan Tahun Baru 2023, kita membuat 6 pos, di mana 4 pos adalah 4 pos pelayanan dan 2 pos adalah 2 pos pengamanan, di mana kita letakkan pos pelayanan ini ada di pelabuhan, ada 2, ya, pelabuhan baik Roro maupun pelabuhan internasional, kemudian di terminal 1 buah, kemudian di Pantai Koneng ada 1, kemudian itu sudah 4 pos pelayanan, dan pos pengamanan kita ada 2. Yang pertama adalah di pos Ramayana atau di dalam kota, di depan Bukit Lambang, di Bukit Langgang namanya, ya, di Bukit Langgang. Kemudian yang kedua adalah di pos pintu keluar tol Dumai Pekanbaru. Itu kita buat pos pengamanan di situ. Jadi ada 6 pos, 4 pos pelayanan dan 2 pos pengamanan. Dan alhamdulillah kegiatan perayaan Natal tahun 2022 ini dapat berjalan aman, tertib, kondusif. Sampai saat ini belum ada laporan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan radikalisme maupun kegiatan intoleransi yang menyasar kepada gereja-gereja yang ada di Kota Dumai saat melaksanakan ibadah perayaan Natal. Dan kami juga berkomitmen bersama pemerintah kota, bersama TNI, kita akan terus mengawal dan menjaga pelaksanaan Natal, ya, perayaan Natal di tahun 2022 ini dan tahun baru di 2023. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat, umumnya masyarakat Kota Dumai, bahwa dalam melaksanakan perayaan Tahun Baru 2023 ini agar melaksanakannya dengan tertib, kalau bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan bernilai positif seperti kegiatan keagamaan, kemudian berkumpul dengan keluarga, dan tentu kita juga melarang adanya penggunaan petasan, ya, petasan yang dinyalakan pada saat pergantian tahun. Kemudian adanya balap liar yang saat ini
mungkin marak nanti di akhir tahun atau di penghujung tahun 2022 ini sambil menyambut tahun 2023, dan kami mengimbau juga tidak ada kegiatan pawai keliling ya, atau istilahnya apa kalau sini, pawai keliling motor-motor itu untuk merayakan tahun baru, atau konvoi keliling kendaraan bermotor untuk merayakan tahun baru 2023. Itu beberapa hal dari kami berkaitan dengan press release akhir tahun 2022 ini, dan kami dari Polres Dumai berkomitmen untuk selalu menjaga keamanan ketertiban masyarakat, berkomitmen mendukung program-program pembangunan dari pemerintah Kota Dumai, dan senantiasa menjaga ekonomi, ya, menjaga ekonomi yang bergulir di Kota Dumai ini. Mungkin dari saya itu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.